Halo teman-teman, gimana kabarnya? Dimanapun teman-teman berada, kiranya teman-teman dalam keadaan sehat, sejahtera, dan dalam keadaan baik. Nah teman-teman, hari ini saya sedang berada di kawasan sawah yang indah banget, yang cantik banget, dan siap dipanen ya padi-padinya. Tepatnya di pinggir jalan Batu Mejan, Canggu teman-teman. Jalan ini adalah jalan yang sangat terkenal di daerah Canggu karena merupakan jalan utama. Hari ini saya mau tunjukin ke teman-teman bahwa tidak semua daerah di Bali dalam keadaan pandemi itu sepi. Tapi ada daerah yang hidup, daerah yang rame, dan seakan-akan seperti suasananya itu tidak seperti dalam keadaan pandemi. Yaitu kawasan Canggu, Bali. Saya mau ajak teman-teman untuk melihat bagaimana suasana dan keadaan yang ada di kawasan Canggu dan sekitarnya. Namun, sebelum saya ajak teman-teman untuk melihat keadaan di sekitar Canggu dan sekitarnya, saya mau ajak teman-teman untuk melihat satu kawasan properti di mana pada masa pandemi ini ternyata kawasan Canggu juga banyak diserbu oleh para investor dari luar Bali karena tanah di sini sangat premium teman-teman. Mari ikuti perjalanan kita hari ini. Teman-teman, saat ini saya sudah berada di Tanah Kafling Teratai Residence. Tanah Kafling ini terletak di Jalan Kayu Tulang dan dekat Jalan Batu Bolong, dekat dengan Pantai Brawe dan Pantai Batu Bolong yang ada di kawasan Canggu. Dari 55 kafling yang ada, saat ini hanya tersisa 8 kafling saja teman-teman. Dan sebentar lagi juga akan segera sold out karena tanah kafling di Canggu ini tidak banyak yang menjual satu are atau dengan luas 100 meter persegi, sehingga ketika dibuka dengan luas tanah kafling 100 meter persegi, tanah kafling ini luasnya 120 meter persegi, sehingga banyak banget yang menyerbu atau membeli tanah kafling di sini karena harganya sangat-sangat terjangkau. Jadi pada masa pandemi ini pun di Canggu terbukti bahwa peminat untuk membeli properti dan tanah kafling sangat tinggi, terutama para investor dari luar Pulau Bali. Kelebihan tanah kafling ini adalah kabel listrik yang ada di bawah tanah, sehingga secara estetika komplek ini menjadi komplek yang sangat bagus. Kemudian lokasinya, view-nya adalah sawah ya, seperti yang teman-teman lihat di belakang saya, sehingga kita dapat menyaksikan pemandangan yang sangat hijau, dan kemudian untuk ke pantai juga sangat dekat. Jadi lokasi ini sangat rekomen bagi teman-teman atau bagi siapapun yang punya impian untuk punya tempat tinggal yang ada di Bali dan kemudian atau pensiun di Bali. Sangat rekomen untuk di daerah Canggu. Nah teman-teman, kita baru saja melihat salah satu kawasan properti di Canggu. Sekarang, saya mau ajak teman-teman untuk berkeliling di daerah Canggu. Kawasan Canggu Bali adalah nama desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Sebagian besar wilayah Canggu berupa area persawahan dan memiliki beberapa area yang berada di pesisir pantai. Di awal perkembangan kawasan Canggu, sebagian besar wisatawan yang tertarik liburan ke Canggu adalah wisatawan asing yang menyukai olahraga surfing. Namun saat ini, dengan berkembangnya fasilitas pariwisata di Canggu berupa kafe dan tersedia banyak pilihan akomodasi private villa dengan harga terjangkau, membuat Canggu mulai disukai wisatawan Indonesia atau wisatawan domestik. Nah teman-teman, jika sedang berada di daerah Canggu dan sekitarnya dan teman-teman mau menikmati kuliner di sini, maka salah satu yang kami rekomendasikan adalah menu-menu kuliner yang ada di Teh Manis. Nah, makanan yang ada di Teh Manis ini adalah makanan khas Nusantara teman-teman. Jadi adalah menu rumahan. Mari kita masuk ke dalam, kita lihat menunya ada apa aja hari ini.
Oke, jadi kita datang ke sini mengikuti protokol kesehatan teman-teman ya. Pakai ini dulu. Nah teman-teman, hari ini saya pesan gado-gado yang merupakan salah satu menu favorit yang ada di Teh Manis. Ini gado-gado teh manis teman-teman ya. Kita coba dulu. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Pantai Batu Bolong, Canggu, yang merupakan salah satu tempat yang pas banget, yang cakep banget untuk kita menyaksikan sunset ya. Sekarang pukul 17.10 di Bali dan sunset akan turun sekitar jam 6 lewat ya, pukul 18 lewat sedikit. Lagi menunggu sunset, kita di sini bisa minum es kelapa muda, bisa ngopi-ngopi ya, bisa banyak juga pilihan minuman yang lain. Dan kita juga bisa menyaksikan banyak orang-orang yang juga sedang menantikan sunset ya. Ada yang main volley, ada yang surfing, kemudian ada yang juga berenang, ada yang santai-santai. Jadi tempat ini tempat yang asik banget untuk menikmati sore hari, untuk menyaksikan sunset bersama dengan teman-teman, ataupun mungkin kalian mau sendiri juga boleh ya, untuk me time. Tempat ini tempat yang sangat cocok untuk boleh relaksasi ya, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini. Dan kemudian kita juga tadi menyaksikan ada upacara ngaben ya di pinggir pantai Batu Bolong ini. Ini jarang-jarang karena ini tidak setiap hari ada, tapi beruntung buat teman-teman hari ini khusus kita bisa menyuguhkan aktivitas upacara ngaben. Nah sekalian, kali ini saya juga mau update kepada teman-teman dimanapun berada mengenai perkembangan para wisata yang ada di Bali. Sekarang para wisata yang ada di Bali itu semakin hari semakin bertumbuh dan berkembangnya itu dari arah Pantai Canggu, kemudian Pantai Lima, kemudian ke arah Tanah Lot teman-teman. Jadi daerah di sekitar Canggu dan sekitarnya berkembang sangat pesat hari-hari ini. Begitu banyak villa yang baru dibangun, tanah-tanah kafling yang sedang dibuka, kemudian coffee shop juga banyak, kemudian perekonomian di daerah sini itu benar-benar bergeliat, sehingga sangat rekomen buat teman-teman yang memang pengen merasakan kalau lagi libur di Bali, menikmati liburan menginap di daerah sekitar Canggu dan sekitarnya. Kemudian jika pengen buka usaha juga, daerah di sini juga benar-benar sedang bertumbuh. Kemudian jika investasi juga, daerah di sekitar Canggu dan sekitar ini juga recommended gitu ya, karena daerah ini bakal berkembang pesat di waktu-waktu yang akan datang. Bahkan nanti setelah pandemi, daerah Canggu dan sekitarnya ini pasti akan sangat hidup, karena di tengah masa pandemi seperti ini pun kawasan Canggu dan sekitarnya itu cukup ramai teman-teman ya. Oke teman-teman, demikianlah perjalanan kita hari ini di kawasan Canggu dan sekitarnya. Kiranya apa yang disampaikan informatif dan bermanfaat buat teman-teman dimanapun berada. Bagi teman-teman yang mau berlibur ke Bali, rekomen untuk sesekali menginap daerah Canggu dan sekitarnya. Kemudian juga bagi teman-teman yang mau berencana nanti untuk pensiun di Bali, saat ini saat yang tepat untuk melirik properti atau tanah atau lahan yang ada di sekitar Canggu dan sekitarnya. Sampai jumpa di edisi berikutnya lagi teman-teman. Stay safe and stay healthy. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan memberikan masukan, komentar di dalam channel YouTube kita. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh support channel ini dengan
subscribe. Terima kasih buat support dan dukungan teman-teman semua. Bye-bye.